Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sawu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadhakkir in nafa'atiz dhikra, sayadhakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladhi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ayuhal muslimun, para hadirin jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di hari pertama selepas bulan Ramadan ini, kami mengingatkan kita semua akan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang baru saja lepas dari madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyegarkan kembali ingatan kita akan tujuan dari ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita jalani, yaitu
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu mengendalikan diri-diri mereka, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang setidaknya tergambar melalui keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan rangkaian ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullahi fala takrabuha." Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekati larangan tersebut. Tentang wasiat untuk takwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka dan memerintahkan kepada kalian juga agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal buat kalian adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang baru saja kita jalani seharusnya telah memberikan perubahan positif terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak setiap hari kita berpuasa, betapa tidak setiap hari lisan kita tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berusaha menjaga jiwa-jiwa kita dari seluruh perkara yang dapat membuatnya sakit, dari seluruh perkara yang dapat membuatnya lemah, siang dan malam selama bulan yang mulia tersebut. Ramadan, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur terhadap apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita dalam salah satu potongan dari rangkaian ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala melalui syariat puasa yang baru saja kita jalani menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Karena itu, maka hendaklah kalian mencukupkan bilangan puasa kalian dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun. Semoga dengan itu kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita semua
Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, maka pasti akan kami tambahkan nikmat kami kepada kalian. Wala in kafartum, tetapi jika kalian ingkar, kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, akanlah sangat pedih menimpa orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini adalah dengan merayakan hari kemenangan ini dengan kegembiraan, dengan sukaria. Kegembiraan yang kita tampakkan dan dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara yang berada di sekitar kita, minimal dengan senyuman yang hadir menghiasi raut-raut wajah kita, dan ucapan salam ketika berjumpa dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam kepada kita semua, kepada umatnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairun mimma yajma'un, sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ketika tiba di Benida, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para penduduknya merayakan 2 hari setiap tahun dengan sukaria. Maka berkenaan dengan itu, di penghujung hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana lakum yauman tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha." 2 hari yang kalian rayakan itu pada saat itu, pada waktu jahiliyah, kini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hari yang lebih baik untuk kalian, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jubair bin Nufair rahimahullahu berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum." Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertemu di hari Id, maka mereka saling menyapa dan mengatakan, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kami dan kalian lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara bentuk kegembiraan kita jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam merayakan hari kemenangan ini, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa keamanan, yang telah memberikan karunia kepada kita berupa ketenangan dan keleluasaan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri tercinta ini.
sekaligus jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin tengah sakit, yang hari ini mungkin tertimpa musibah dan yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi mereka, mengangkat penyakitnya, memberi mereka kesabaran dan melipat gandakan pahalanya. Sebagaimana jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga doakan saudara-saudara kita yang hari ini tengah berhadapan dengan kekuatan tentara, orang-orang jahat dari kalangan penjajah yang hingga saat ini selalu saja menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini selalu saja menghalangi mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini hingga saat ini masih saja terus merampas hak-hak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka kelapangan, memenangkan mereka atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mengaruniai mereka kesabaran dan keteguhan serta melipat gandakan pahalanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan rela kepada kalian sebelum engkau mengikuti manhaj mereka, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka hendak memadamkan cahaya, mereka hendak memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala lewat mulut-mulut dan ucapan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Malah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi azza wa jal." Akan tetap ada dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segolongan orang-orang yang terus berusaha menampakkan kebenaran, memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah sulut oleh orang-orang yang senantiasa menyakiti mereka. Mereka tidak akan pernah surut dari orang-orang yang selalu saja menyelisihi mereka hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an yufarrija anhum, an yufarrija an ikhwanina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farajan ajilan ghaira ajil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berupa Ramadan yang mulia ini adalah dengan mempertahankan dan melanjutkan seluruh kebiasaan baik yang telah kita jalankan di bulan yang mulia tersebut. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik itu adalah merupakan salah satu indikator diterimanya ibadah yang telah kita jalani. Mengikutkan kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikan lain setelahnya, setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana wa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu mengikutinya dengan puasa 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagaikan telah berpuasa sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kepada saudara-saudara kami dari kalangan wanita, di antara bukti syukur hamba Allah, di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah,
dan meninggalkan sekecil apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan adab-adab yang khusus bagi wanita adalah merupakan kewajiban bagi para wanita muslimah. Adab dalam berpakaian, adab dalam berinteraksi dengan lawan jenis, adab dalam berbicara, adab dalam berinteraksi di sosial media, dan adab-adab yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah." Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada mereka, saudara-saudara kita dari kalangan wanita, dan hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah terdahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala, dan taatilah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika seorang wanita telah menjalankan hal yang menjadi kewajibannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka lewat sabdanya, "Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka ketika seorang wanita telah melaksanakan 5 salat wajib, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at." Maka kelak ia masuk dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, ibadah yang telah kita lakukan di bulan mulia yang baru kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang lemah dan tertindas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada para pimpinan kita, para pemimpin kita, untuk dapat menjalankan amanahnya secara baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang telah banyak berbuat kebaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari segala makar orang-orang yang menginginkan kejahatan bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada orang-orang tua kita dan memasukkan mereka serta kelak mengumpulkan kita semua di dalam surganya yang tertinggi, di dalam Firdaus. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala Rabbal arsyil azim an yataqabbala minni wa minkum salihal a'mal wa an yaj'alani wa iyyakum fi hadzal 'id minal a'idin al-faizin. Allahumma waffiqna lihudaka waj'al 'amalana fi ridaka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum al-bitanata as-salihata an-nasihah allati tadulluhum 'alal khair wa tu'inuhum 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma innaka razaqtana auladan bila haulin lana wala quwwah fahfadhhum bi'ainika allati la tanam wa qarribhum minka ya arhamar rahimin waj'alhum min ibadika as-salihin al-muqarrabin wa ajirhum minal fitani
ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.